Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo mengamati. Cermatilah gambar berikut. Apa yang terjadi pada gambar? Ayo membaca. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian, Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian, Benny mengajak melanjutkan permainan. Sekarang, ayo berlatih. Ulangi bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Nomor 1. Apa isi cerita di atas? Isi cerita di atas adalah ketika bermain, Udin terjatuh karena tanpa sengaja disenggol oleh Benny. Nomor 2. Sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah gobak sodor. Nomor 3. Kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan ketika bel istirahat berbunyi. Nomor 4. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny tanpa sengaja menyenggol Udin dan membuat Udin terjatuh. Nomor 5. Apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny. Selanjutnya, ayo bermain peran. Bacalah percakapan berikut. Perankan bersama temanmu sesuai percakapan. Lakukan dengan percaya diri. Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali, hati-hati ya. Lain kali, saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Sekarang, ayo berlatih. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Misalnya, membuat temanmu menangis, membuat temanmu terjatuh, membuat robek buku temanmu, membuat pensil temanmu patah, atau kesalahan lainnya. Tuliskan pada kolom tersebut. Lalu, tuliskan kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan. Misalnya, maafkan aku karena telah membuat pensilmu patah. Selanjutnya, bacalah kembali percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Nomor 2. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin?
Yang diucapkan Benny kepada Udin adalah permintaan maaf. Nomor 3. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena tidak sengaja menyenggolnya ketika bermain. Nomor 4. Siapa yang memaafkan? Yang memaafkan adalah Udin. Nomor 5. Simpulan. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Tindakan yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan adalah meminta maaf. Selanjutnya, ayo mengamati. Lani mempunyai pensil. Kemudian, Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Perhatikan gambar. Salah satu ujung pensil lurus dengan angka 0, sedangkan ujung lainnya lurus dengan angka 8. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Jawablah dengan tepat. Periksalah jawaban temanmu. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm, atau 1 m sama dengan 100 cm. Nomor 1. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Untuk merubah meter menjadi sentimeter dikali 100, maka 2 kali 100 sama dengan 200. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Nomor 2. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Untuk merubah sentimeter menjadi meter dibagi 100, maka 400 dibagi 100 sama dengan 4. Maka panjang bambu tersebut sama dengan 4 meter. Nomor 3. Panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan titik-titik meter. Untuk merubah sentimeter menjadi meter dibagi 100, maka 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Jadi 1000 cm sama dengan 10 meter. Selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang. Perhatikan contoh cara mengukur panjang gambar tersebut. Luruskan salah satu ujung gambar meja dengan angka 0, lalu lihat ujung lainnya. Lurus dengan 2 garis setelah angka 4. Itu artinya 4 lebih 2 garis, atau 4,2 cm. Nomor 2. Luruskan salah satu ujung gambar kursi dengan angka 0. Lalu lihat ujung lainnya. Lurus dengan 8 garis setelah angka 1. Itu artinya 1 lebih 8 garis, atau 1,8 cm. Nomor 3. Kita luruskan salah satu ujung gambar lemari dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya. Lurus dengan 9 garis setelah angka 1. Itu artinya
1+9 garis atau 1,9 cm. Nomor 4. Luruskan salah satu ujung gambar papan tulis dengan angka 0. Lalu lihat ujung lainnya. Lurus dengan 4 garis setelah angka 4. Artinya 4+4 garis atau 4,4 cm. Nomor 5. Luruskan salah satu ujung gambar tempat tidur dengan angka 0. Lalu lihat ujung lainnya. Lurus dengan 7 garis setelah angka 3. Itu artinya 3+7 garis atau 3,7 cm. Nomor 6. Luruskan salah satu ujung ballpoint dengan angka 0. Lalu lihat ujung lainnya. Tepat lurus pada angka 4, maka panjang ballpoint 4 cm. Kalian bisa menuliskan hasil pengukuranmu sendiri. Sekarang kita urutkan benda-benda tersebut dari yang paling panjang. Urutan benda dari yang paling panjang adalah papan tulis 4,4 cm, meja 4,2 cm, ballpoint 4 cm, tempat tidur 3,7 cm, lemari 1,9 cm, kursi 1,8 cm. Silahkan urutkan berdasarkan hasil pengukuranmu. Hai, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Bacalah dengan suara nyaring. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh! Maaf Lani. Saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa, Benny. Aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih, Lani. Aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Ya, Benny. Ayo, lanjutkan permainan ini. Sekarang, ayo berlatih. Buatlah kartu pertanyaan. Pertanyaan tentang percakapan di atas. Tukarkan kartumu dengan kartu temanmu. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, mengapa Benny meminta maaf kepada Lani? Benny meminta maaf kepada Lani karena Benny terlalu kuat saat melempar bola kepada Lani. Selanjutnya, ayo bermain peran. Bacalah percakapan berikut dengan nyaring. Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja? Maaf, Benny. Penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih, Dayu. Sama-sama, Benny. Sekarang, ayo menulis. Masih ingatkah percakapan Benny dan Lani? Tuliskan isi percakapan tersebut. Sesuaikan dengan ejaan dan bahasa Indonesia yang tepat. Benny dan Lani sedang bermain bola kasti di lapangan. Benny terlalu kuat saat melemparkan bola sehingga mengenai kepala Lani. Benny meminta maaf kepada Lani dan Lani memaafkannya. Mereka melanjutkan permainan.
Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Setuju. Baiklah, teman-teman. Kali ini bermain bola kasti. Sekarang, ayo menulis. Perhatikan gambar di atas. Perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Tuliskan sila tersebut pada kolom berikut. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang, ayo mengamati. Benny senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan, Benny ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi, setiap bulan, Benny ikut gotong royong. Selanjutnya, ayo bercerita. Pernahkah kamu melakukan gotong royong? Tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Ceritakan di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Pengalamanku bergotong royong. Pada suatu hari, ada lomba kebersihan antar RT. Kami sepakat untuk bergotong royong dalam membersihkan lingkungan. Orang dewasa laki-laki bertugas membersihkan selokan. Orang dewasa perempuan bertugas menyiapkan makanan. Sedangkan anak-anak bertugas mengumpulkan daun-daun kering yang berjatuhan dari pohon. Kami bergotong royong dengan penuh semangat. Tuliskanlah berdasarkan pengalamanmu dalam bergotong royong. Selamat mencoba. Sekarang, ayo mengamati. Amati gambar berikut. Benny dan teman-teman senang bermain. Benny juga senang berolahraga. Setiap hari Benny melakukan olahraga. Sebelum olahraga, Benny biasanya melakukan pemanasan. Cukup sekian pembelajaran kali ini, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Buah mangga harganya 1.000. Rajin olahraga, sehatlah badanmu.